ditangkap. Kita demo di Jogja berkali-kali. Gantung Soeharto, nggak ditangkap. Perdebatan terjadi antara Andre Rosiade selaku juru bicara Prabowo dengan Afnan Malai selaku Dewan Pakar tim Anies Baswedan. Dalam situasi yang penuh dengan emosi dan tensi tinggi, Afnan selalu menyerang Andre Rosiade, bahkan menyerang pemerintahan Jokowi yang disebutnya hari ini Indonesia berada dalam lingkar Orde Baru versi 2.0. Afnan Malai juga menyebut bahwa Jokowi adalah orang yang kehadirannya di Republik ini tidak diperlukan. Nekatnya Afnan juga mengatakan kalau Jokowi hanya mau bergabung ke dalam organisasi yang mengorek duit. Ya, kami enggak elok juga Bang Afnan bilang Pak Jokowi organisasinya nggak jelas. Kami ini bersama Pak Jokowi di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Organisasi yang sama. Itu organisasi profit, organisasi. Sebentar, Bang. Saya bicara organisasi golek duit. Intinya sepanjang acara debat itu, Afnan Malai sangat frontal dan menginjak-injak harga diri seorang presiden ke-7 Indonesia. Dan bukan hanya sekali terjadi, berikut ini 5 momen di mana harga diri Jokowi dikucilkan dan diejek dalam tayang langsung. Namun sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang juga. Jokowi penipu ulung. Dalam salah satu forum debat, Jazilul Fawait menjadi sorotan setelah beberapa kali mengejek dan merendahkan Jokowi dalam acara yang dipandu oleh Karni Ilyas. Pria yang disapa Gus Jazil ini menyebut secara tersirat kalau Jokowi itu penipu. Hal ini tak terlepas dari visi Jokowi tentang Indonesia Emas 2045 hanya sebuah omong kosong. Apa itu Indonesia Emas? Saya pribadi nggak paham itu. Setelah ucapan itu keluar dari mulutnya, Gus Jazil langsung diserang karena dinilai perkataannya tidak membangkitkan semangat anak bangsa untuk bersaing di era yang semakin maju nantinya. Alih-alih mendapat tepuk tangan, hinaan Gus Jazil di siaran langsung tersebut membuat dirinya dirujak oleh warganet. Karena jiwa pesimisnya itu dinilai Gus Jazil tidak pantas disebut sebagai patriotik. Membenturkan TNI dan Jokowi. Langkah provokasi terlihat jelas dalam sidang rapat DPR Komisi 1. Disiarkan secara langsung pada tanggal 7 November 2023, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto, yang juga seorang fraksi PDIP, memprovokasi Panglima TNI saat itu, Yudo Margono, untuk menolak perintah sang presiden. Tantangan yang diberikan kader PDIP itu sontak bikin sebagian undangan yang hadir hilang respek. Pasalnya ucapan Utut Adianto dinilai bisa menimbulkan perpecahan jelang pemilu 2024. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak Bapak menolak? Seusai narasinya yang membenturkan Jokowi dengan institusi TNI, Utut Adianto langsung diserang warganet. Mereka juga tidak heran, pasalnya Utut Adianto bagian dari PDIP. Partai bertopeng demokratis, tetapi kalau tidak berkuasa menjadi partai pemecah belah bangsa. Anak Jokowi diancam roasting. Dalam salah satu tayangan Metro TV, ditampilkan sosok Gibran di monitor dan semua orang diminta untuk mendeskripsikan sosok Gibran. Yang menarik perhatian adalah ketika Panji Pragiwaksono menyebut bahwa sosok Gibran akan jadi bahan ejekannya di stand-up komedi untuk waktu yang lama. Saya cuma tahu ini adalah wajah yang akan sering jadi materi stand-up saya selama entah berapa lama ke depan. Sebenarnya Yang bikin miris adalah perkataan itu disambut tepuk tangan oleh seisi ruangan. Baru di negara ini, harga diri keluarga presiden dijadikan bahan ejekan dan hinaan. Baru di era Presiden Jokowi juga, masyarakat bebas menghujat dan berkata-kata kasar kepada kepala negara mereka tanpa takut dihukum. Tetapi di samping itu, mereka selalu bilang bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan Orde Baru dan dinasti. Di Orde Baru tidak ada yang berani hujat presiden. Jika nekat, orang tersebut akan ditangkap dan ditembak mati.
Jadi menyamakan pemerintahan Jokowi dengan Orde Baru Soeharto adalah fitnah yang dilakukan bawahan kepada atasannya. Yang paling sedih adalah ucapan Pandji Pragiwaksono disiarkan secara live dan itu membuat harga diri presiden diinjak-injak oleh rakyatnya sendiri. Menggulingkan keluarga Jokowi. Semi, seorang komika, juga turut menjatuhkan marwah presidennya sendiri. Momen ini terjadi di acara yang sama dengan Pandji Pragiwaksono. Namun yang paling menyedihkan adalah Semi menempatkan dirinya dengan memakai nama rakyat sebagai korban. Dan Jokowi disebutnya sebagai penjahat alias bandit. Tak hanya itu, jika tadi Utut Adianto membenturkan TNI dengan presiden, maka Semi membenturkan presiden dengan mahasiswa. Gabung ke sana. Jadi kalau kita bilang hari ini akan melahirkan politik dinasti, kita dicela. Kita saksikan aja ya 2049 kalau mahasiswa di sini tetap cuma nonton-nonton gini doang, nggak bergerak ke jalan. Di akhir tayangan tersebut, senyuman jahat Semi mengakhiri cuplikan itu sebagai tanda kepuasannya telah berhasil memprovokator untuk bergerak ke jalan. Menyedihkannya adalah ketika orang-orang menyebut Jokowi kejam dan membangun dinasti. Justru yang paling sering diserang adalah Jokowi. Mereka bilang politik dinasti, sedangkan negara ini adalah negara demokrasi di mana rakyat yang memilih. Apakah mungkin mereka yang koar-koar seolah terzolimi adalah bagian dari orang-orang yang lapaknya untuk korupsi ditutup Jokowi? Tetapi yang paling unik hanya di Indonesia, presidennya dihina dan harga dirinya diinjak-injak tetapi masih bisa tersenyum dan tidak membalas. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar and see you next video. Bye-bye.